Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama-tama saya pengen ucapkan selamat cuan dulu untuk teman-teman yang mungkin sudah mengikuti setup yang saya bagikan di video kemarin. Walaupun saya tahu harusnya tidak semuanya, tapi kalau yang sudah sempat ikuti setup kemarin dan berhasil juga masuk, harusnya kita udah hit target profit kedua atau TP kedua teman-teman dalam waktu yang sangat singkat. Dan untuk hari ini tentunya kita bakalan bahas lagi kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Diikuti juga ada beberapa data yang menurut saya perlu saya bagikan ke kalian untuk hari ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,33 triliun dolar atau naik sekitar 0,28%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun terlihat dominan itu merah ya teman-teman. Tapi penurunannya hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Sedangkan yang naik itu ada yang lumayan bahkan sampai 6%, sekaligus menjadikan top performer hari ini yaitu adalah Solana dengan kenaikan 0,62% ke 43,48 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, dengan adanya pergerakan Bitcoin yang lumayan, teman-teman, kurang lebih 3-4% kenaikannya, itu saja sudah cukup untuk menghasilkan likuidasi sebesar 127 juta dolar. Tetapi yang menariknya, teman-teman, kalau kita lihat secara persentasenya, justru dalam 24 jam terakhir, yang lebih dominan terliquid itu adalah dari arah long, bukan short gitu loh. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa untuk sekarang sudah start banyak lagi para traders yang kemudian menggunakan leverage terlalu tinggi. Bahkan walaupun kita masih berada di namanya uptrend secara time frame besar, tetapi kita bisa melihat hanya dengan penurunan yang sangat kecil itu udah bisa menghasilkan likuidasi puluhan juta dolar. Ini untuk arah long ya teman-teman, karena 58,19% kan datang dari arah long. Totalnya kurang lebih 127 juta dolar. Berarti kan kurang lebih ya kita anggap 60-70 million dolarnya itu datang dari arah long gitu ya. Sisanya baru datang dari arah short. Nah, ini spesifiknya 73 million dolar. Sedangkan untuk short 53 juta dolar. Sekali lagi teman-teman, kita sebagai seorang traders wajib gitu ya, kalau misalnya kalian mau bertahan dan konsisten profit menjadi seorang trader, salah satu hal yang wajib kalian hindari adalah overconfidence. Overconfidence itu bukan hanya dalam hal mencari setup, teman-teman. Bukan hanya soal ketika kalian lihat ini, kalian merasa kalian pasti benar gitu. Itu adalah salah satu bentuk overconfidence. Tapi overconfidence yang juga berbahaya adalah ketika kalian start menggunakan leverage yang lebih besar. Oke, kalian mungkin merasa, cuannya selama ini nggak terlalu besar sih. Kok memang saya cuan, tetapi saya nggak puas nih. Saya sekali cuan mungkin hanya kurang lebih 50 dolar, 100 dolar. Saya pengennya sekali cuan itu 1000 dolar kok, supaya lebih cepat kayaknya. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang kalian harus hindari juga. Oke, karena kalian belum tahu kapasitas kalian itu sampai kemana, teman-teman. Kalau misalnya kalian hanya terbiasa gitu ya, melihat misalnya angka profit itu di range 50-100 dolar, biasanya kalian tidak akan mampu handle ketika kalian tiba-tiba naikkan leverage-nya secara sangat signifikan, dan kemudian harapan kalian hasilnya tetap sama. Misalnya kalian up 10 kali lipat gitu posisinya. Dari yang awalnya cuan cuma 100 dolar per trade, kalian mau 1000. Tapi saya yakin sebagian dari orang-orang yang melakukan hal tersebut, biasanya take profitnya nggak bakalan di 1000 dolar. Mungkin ketika baru 300 dolar, 400 dolar profitnya, dia udah menggebu-gebu mau taking profit. Kenapa? Orang dia biasanya cuannya cuma 100 dolar, teman-teman. Sekarang dikasih 3-4 kali lipat dari itu. Ya mungkin pemikirannya sesederhana bahwa saya udah profit jauh lebih banyak daripada biasanya, kenapa nggak saya take profit aja? Nah, itu yang menjadi sebuah jebakan, teman-teman. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kalian menjadikan setup kalian itu risk to reward ratio-nya menjadi minus. Oke, mungkin awalnya nih, kalian yang sekali trade itu profitnya 100, loss-nya 50 dolar.
Jadi rasionya 1:2 dong, gitu kan. Nah, yang harusnya kalau 10 kali lipat, berarti kalau misalnya profit itu 1000, loss itu 500. Tapi karena kalian tidak terbiasa dengan angka tersebut, gitu ya, kalian mungkin taking profit ketika profitnya baru $300. Atau katakanlah $400. Itu juga masih minus, teman-teman. Karena sekarang resiko kalian bukan lagi $50 per trade, tetapi sudah 500. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dan dihindari, teman-teman. Kalau kalian mau naikkan leverage-nya, posisi kalian mau dibesarin, step by step gitu. Katakanlah misalnya awalnya $100 per trade, bisa menjadi 150 atau 200 masih oke lah. Itu masih tidak terlalu jauh. Tapi kalau kalian langsung mau loncat 10 kali lipat, 20 kali lipat, hati-hati. Kadang-kadang mental kalian tidak akan sanggup untuk menahan hal tersebut. Gitu ya. Ini hanya untuk intermezzo saja supaya kalian mengerti lah gitu ya, bahwa itu adalah beberapa hal yang perlu kalian hindari ketika kalian pengen konsisten menjadi seorang trader yang profit gitu ya, profitable. Nah, kemudian berikutnya ada sebuah indikator yang cukup menarik dari TechDev. Dia memberikan sebuah statement yang menurut saya cukup kontroversial juga ya. Still waiting on the halving, the 3.5-year liquidity cycle has been running before Bitcoin existed. Jadi sekali lagi, bahwa selain ada beberapa hal yang digadang-gadang berkorelasi erat dengan pergerakan harga Bitcoin, diantaranya soal halving, ya kan? Diantaranya soal pergerakan stock market Amerika. Tapi juga tidak kalah adalah liquidity, teman-teman, global liquidity. Dan jika kita lihat indikatornya di sini, memang setiap kali kita melihat peningkatan liquidity atau global liquidity di sini, itu juga kemudian membuat harga Bitcoin naik, teman-teman. Jadi pergerakannya juga seirama. Ketika global liquidity itu mengalami kenaikan, setiap kali hal tersebut terjadi, kita juga melihat harga Bitcoin mengalami kenaikan. Nah, untuk sekarang, kita juga melihat sudah ada kembali kenaikan di global liquidity. Walaupun peningkatannya belum terlalu signifikan, tetapi mudah-mudahan teman-teman, yang kita lihat adalah awal seperti ini. Oke, kita nggak mau juga melihat global liquidity itu justru menurun. Karena ketika liquidity menurun, justru ya biasanya performa Bitcoin tidak akan terlalu baik. Seperti yang juga udah sering kita lihat di sini. Global liquidity menurun, Bitcoin masuk ke bear market. Walaupun kadang-kadang tidak langsung ya teman-teman, perlu proses. Kalau di sini juga sama, kita melihat global liquidity turun, tetapi kemudian kita melihat Bitcoin juga masuk ke bear market. Sama juga di sini. Gitu ya. Tetapi yang kita harapkan tentunya global liquidity itu juga tidak naiknya terlalu sedikit. Kita pengennya global liquidity itu expand-nya besar juga gitu. Sehingga ketika banyak sekali liquidity baru masuk ke market, otomatis semakin akan membuat chance Bitcoin akan bergerak jauh lebih tinggi, itu makin besar. Oke, jadi untuk sementara kita melihat memang ada up move di sini, tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah kita akan kemudian membuat higher high baru? Lebih baik lagi tentunya kita membuat high yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau itu yang kita lihat dalam beberapa bulan atau mungkin 1-2 tahun ke depan, maka harusnya kita juga bisa melihat Bitcoin bergerak jauh lebih tinggi daripada harga yang kita lihat pada hari ini. Jadi untuk katalis Bitcoin bisa bergerak jauh lebih tinggi dari harga hari ini, itu banyak sekali teman-teman. Bisa aja ada global liquidity yang kemudian meningkat, nanti juga ada event halving, di mana itu adalah event 4 tahunan. Ada juga spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat yang katanya nih sudah bakalan di-approve. Alasannya karena teman-teman, menurut sebagian analis, kalau misalnya SEC itu mau meng-approve spot Bitcoin ETF, maka itu kemungkinan bakalan di-approve secara bersamaan semuanya. Alasannya mungkin karena SEC tidak mau salah satu dari yang terlist di sini itu mendominasi. Maunya dibagi rata gitu. Maka solusinya kalau misalnya mau di-approve, maka harus di-approve semuanya gitu. Nah, kenapa menurut sebagian orang approval spot Bitcoin ETF itu paling lambat hanya 84 hari lagi? Karena kalian perlu tahu ini jadwalnya teman-teman. Final deadline untuk ARK21 shares itu di bulan Januari. 10 Januari 2024 itu adalah spesifiknya. Ini menurut Pentosi ya. In theory, January 10th
would be the last day. Right now, the ETF experts have the odds of at 90% for approval and believe it will end up having all approved at the same time. The decision for approval can come before the date. It is just the latest date is 84 days away for Bitcoin. Jadi, yang disampaikan di sini bahwa sebagian besar analis beranggapan bahwa 90% kemungkinannya spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Dan secara bersamaan, teman-teman. Ini bukan kata saya ya, tapi opini para analis gitu ya. Nah, kemudian the decision atau keputusannya bisa saja di tanggal 10 Januari ini sebagai final deadline untuk ARK21 shares, atau bisa saja sebelumnya. Karena SEC tidak wajib memberikan keputusan persis di deadline-nya, teman-teman. Kalau misalnya sebelum itu juga boleh gitu loh. Dan kenapa dikatakan paling lambat 84 hari lagi? Karena kalau lebih dari itu, berarti kan otomatis punya ARK21 shares itu harus di-deny atau ditolak gitu loh. Nah, kalau misalnya ini ditolak, apakah masih ada alasan dari SEC kenapa harus menolak dari ARK21 shares? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Tapi untuk sementara menurut sebagian analis harusnya tidak ada lagi alasan yang mendasar bagi SEC untuk dapat menolak approval dari spot Bitcoin ETF, sehingga sebagian dari mereka merasa paling lambat tanggal 10 Januari 2024 kita sudah akan melihat spot Bitcoin ETF di US itu kemudian di-approve. Ya mudah-mudahan benar ya teman-teman. Kalau misalnya kita melihat hal tersebut terjadi, itu bisa menjadi semacam boost lagi untuk Bitcoin. Kita udah lihat buktinya ketika kemarin ada fake news seputaran spot Bitcoin ETF yang kemudian membuat Bitcoin tiba-tiba meroket sangat tinggi harganya. Dan kalau kali ini benar-benar sudah di-approve, maka saya rasa kita juga akan melihat hal yang serupa terjadi ke Bitcoin. Dan saya rasa angka 40-50 ribu dolar ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, itu sudah sangat konservatif, teman-teman. Oke, mengingat berapa besar dana dari semua yang terlist di sini, aset under management-nya itu belasan atau bahkan bisa jadi puluhan triliun dolar, teman-teman. Kita anggap belasan triliun dolar deh. Sedangkan market cap Bitcoin itu baru setengah triliun dolar, kurang lebih. Jadi kalian bisa bayangkan saja seberapa besar dampak atau efek yang bisa diberikan oleh spot Bitcoin ETF ketika di-approve secara bersamaan, seberapa besar demand yang bakalan masuk, dan itu adalah tentunya harapan dari semua investor Bitcoin terutama, karena itu akan kembali mendatangkan demand yang sangat banyak. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang ada nonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak sudah tahu apa yang saya berikan di video kemarin. Saya sampaikan, teman-teman, bahwa ada clue baru dari Bitcoin yang menunjukkan ke saya bahwa saya melihat sideways movement di sini itu adalah bentuk koreksi dari yang kita lihat di sini. Ini adalah impulsive move-nya, ini adalah corrective move-nya. Karena kenapa? Karena penurunan yang kita lihat di sini, teman-teman, itu sangat korektif. Sehingga saya sampaikan akan ada peluang bagi teman-teman untuk kembali masuk apabila kita breakout dari trendline di sini. Targetinnya di mana? Targetinnya minimal itu nyampe ke sekitaran area 35.300, kemudian di area 36.000 dolar. Yang harusnya ya kita barely touch 36.000, tapi udah kita nyampe ke area tersebut. Jadi dua target kita sekaligus itu sudah tercapai, teman-teman. Target terakhir memang sudah mendekati area 37.000 sebagai area upper range dari channel ini. Ini adalah target terakhirnya. Tetapi, kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat masuk dari sini, maka kalau misalnya kalian sudah taking profit sebagian, ataupun belum taking profit sama sekali lagi, cara paling aman untuk menghandle sekarang, itu adalah menaruh stop loss kalian ke entry. Jadi, apapun yang terjadi sekarang, itu tidak akan lagi berdampak ke porto kalian. Antara kalian akan cuan atau break even, selesai, tidak akan minus gitu. Itulah cara terbaik yang bisa kalian lakukan sekarang. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk teman-teman yang belum sempat masuk sama sekali ke setup yang mungkin dihadirkan di sini, apa yang harus dilakukan? Jangan buru-buru, itu adalah pesan saya, teman-teman. Kenapa? Karena kalian sekarang membeli itu mendekati area resistance. Oke, kalau kalian buy di sini, menurut saya kurang worth it. Kecuali, teman-teman, kita kemudian kembali mendapatkan ada indikasi pattern yang menunjukkan akan ada pelanjutan kenaikan. Sekali lagi,
Contoh yang paling saya sering sampaikan adalah bentukannya seperti ascending triangle. Ini adalah pattern yang menurut saya salah satu yang paling saya sukai untuk pattern continuation, terutama ke atas gitu. Jadi kalau misalnya kita kemudian melihat hal ini, nah ini mungkin oke lah teman-teman yang belum sempat masuk ke setup di sini, itu mungkin boleh start untuk masuk. Tetapi dari sini kalian harus hati-hati karena targetnya tidak lagi terlalu jauh. Oke, kalian harus dapatkan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Ya, mungkin caranya hanya dengan teman-teman bisa tunggu dia breakout dari pattern tersebut. Oke, kemudian retest dan kalian masuk di pertengahan seperti ini, kalian protect diri kalian di sini di bawah area higher low terakhir, dan kalian targetkan ke sekitaran area 36.800 sampai 37.000 dolar. Itu mungkin bisa dapat masih kurang lebih 2 atau 3 banding 1 secara risk to reward ratio. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, untuk teman-teman yang belum sempat masuk ke setup apapun, pesan saya jangan buru-buru, karena ini bisa saja tiba-tiba berubah senarionya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, walaupun saya pribadi masih mempunyai bias yang bullish, tetapi kita harus selalu siapkan celah untuk kesalahan, teman-teman. Dan hal yang bisa menginvalidasi senario di mana Bitcoin akan melanjutkan kenaikan dari sini adalah apabila kita kemudian menjadikan ini sebagai double top. Oke? Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah double top ini baru akan tervalidasi apabila kita breakdown dari neckline-nya. Neckline-nya sekarang berada di kurang lebih 34.100 dolar. Nah, jika itu yang kita lihat, maka ini adalah valid sebuah double top. Dan kalau itu yang kita lihat, target teknikal untuk penurunan yang akan kita lihat berikutnya adalah kemungkinan nyampe ke sekitaran area 32.400-an. Oke, ini adalah skenario yang mungkin teman-teman juga harus waspadai jika kalian sekarang belum mempunyai posisi long. Tapi kalau yang udah punya posisi long, ya menurut saya tidak ada alasan sekarang kalian untuk menutup posisi tersebut. Ya, at least kalian sudah taking profit lah mungkin ya. Sebagian udah taking profit, sisanya kalian biarkan hold saja. Menurut saya juga itu sesuatu yang masih bisa dilakukan. Karena untuk sementara memang belum ada indikasi yang sangat kuat bagi saya bahwa bears yang memegang kendali. Yang ada justru kita melihat ada buying pressure yang cukup besar di sini, dan sekarang kita start untuk melakukan konsolidasi. Oke, jadi pada intinya untuk teman-teman yang belum sempat masuk, maka sekarang bukan lagi saatnya untuk kembali masuk, tapi untuk wait and see terlebih dahulu untuk clue berikutnya. Ingat teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak sekali setup di sekitaran area range ini, dan rata-rata menghasilkan profit. So, jangan buru-buru sekali lagi. Oke, tidak ada kewajiban bagi kalian setiap hari untuk berada di market. Ketika tidak ada setup yang kita kehendaki muncul, ya sudah, berarti kita masih disuruh market untuk nunggu dulu clue berikutnya datang. Kalau misalnya clue-nya sudah datang, kita baru kembali manfaatkan. Dan kalian jangan sampai ketagihan gitu, teman-teman, ketagihan profit dan kemudian menjadi jumawa gitu, sombong, overconfidence, menyampaikan bahwa saya sudah profit terus nih, kok dari kemarin tebakan saya, prediksi saya selalu benar. Pasti kali ini juga akan benar. Jadi saya tekan buy aja kok. Nah, itu yang menjadi salah satu jebakan juga. Yang kadang-kadang membuat traders itu bisa menghilangkan semua profit yang sudah dia hasilkan mungkin selama berbulan-bulan terakhir hanya dalam waktu beberapa hari saja. Karena overconfidence itu nanti penyakitnya nanti bisa banyak, teman-teman, dari overconfidence saja. Bisa kalian menggunakan leverage yang terlalu besar, bisa kemudian kalian tidak lagi mempercayai setup kalian. Artinya kalian tidak lagi menggunakan stop loss gitu, karena kalian percaya nih ini pasti naik kok, nggak mungkin, dari kemarin saya benar terus nih, nggak mungkin kalian ini salah. Jadi kalian nggak mau pakai stop loss, kemudian pakai lagi leverage besar. Kalau misalnya kalian buy turun nggak lagi gitu kan, kalian justru averaging down. Kalian katakan ini nggak mungkin turun terus kok, analisa saya pasti benar, saya akan lakukan averaging down saja. Saya beli lagi di bawah, beli lagi di bawah, beli lagi di bawah. Nah, itu adalah jebakan paling disukai oleh para exchange dan juga para broker. Karena kalau itu yang kalian lakukan, seperti yang mungkin kalian temukan di para traders di TikTok dulunya ya, yang suka nge-live, yang kemudian tradingnya berlayer-layer, averaging down ke bawah, itu adalah cara paling cepat bagi teman-teman untuk mendapatkan surat cinta dari exchange yang tulisannya adalah margin call. So, jangan pernah lakukan hal tersebut, oke? Selalu akan ada setup baru yang nantinya datang. Patience atau kesabaran juga merupakan salah satu kunci bagi teman-teman untuk dapat bertahan menjadi seorang trader secara long term. So, intinya di video kali ini,
Untuk price action, belum ada alasan bagi saya untuk mengatakan ini bearish, kecuali nanti sekali lagi ada breakdown dari trendline ini minimal, atau kita breakdown dari area 34.100 di sini yang bisa memvalidasi potensial double top di sini yang masih prematur, teman-teman. Tetapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya masih akan cenderung berada di kubu bullish gitu ya. Karena untuk sementara asumsi saya adalah yang kita lihat di sini semacam pattern yang kita lihat juga di sini, yaitu adalah running flat dan kita kemudian akan kembali naik. Itu adalah asumsi saya untuk sekarang. Bias saya untuk sekarang seperti itu. Makanya saya sampaikan di video kemarin, saya cenderung fokus mencari peluang untuk long, dan longnya bisa aja datang apabila kita breakdown dari trendline ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang tidak memanfaatkan trendline pun, kemungkinan bisa memanfaatkan setupnya di sini adalah double bottom. Neckline-nya di sini sama-sama masuknya di sini sebenarnya. Tapi saya juga tahu pasti tidak semua sempat masuk ke sini, karena kenaikan yang kita lihat di sini itu cenderung sangat cepat ya teman-teman. Dan tidak ada konsolidasi atau bahkan retest yang kita lihat. Jadi mungkin ada sebagian yang ketinggalan. Kalau misalnya toh ketinggalan, ya sudah nggak apa-apa teman-teman. Kita tunggu lagi clue berikutnya untuk datang dan kita bermanfaatkan lagi ketika sudah ada setup berikutnya. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.